masyarakat Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul dan juga Gunung Kidul. Perkenalkan, saya Lasdis Kristiani Friday dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan MPASI berbahan lokal yang bergizi dengan daya terima tinggi. Poin penting dan pertama dalam gizi seimbang, pedoman gizi seimbang adalah makanlah makanan yang beraneka ragam. Penerapan gizi seimbang dimulai sejak dini. Artinya pada saat diberikan MPASI. Pada saat memberikan MPASI tentunya sudah menerapkan prinsip gizi seimbang, yaitu menggunakan makanan yang beraneka ragam. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama ahli gizi dan juga akademisi, yaitu Ibu Winda Irwanti SGZ MPH, yang saat ini juga sudah bersama kita. Kita sapa dulu. Halo Bu Winda, apa kabar? Halo Mbak Lasdes, kabar baik. Gimana kabar Mbak Lasdes? Sehat Bu Winda. Nah, kita mau bincang-bincang terkait dengan MPASI ya Bu Winda ya? Iya. Oke, sebelumnya mungkin apa ya Bu Winda prinsip daripada MPASI itu? Iya. Sebelum kita masuk ke prinsip, mungkin sedikit penjelasan mengenai pengertian MPASI ya. Jadi MPASI itu kepanjangan dari makanan pendamping ASI atau air susu ibu, yaitu makanan yang bertekstur semi padat ataupun padat ya, yang digunakan atau dikonsumsi untuk melengkapi ASI ya. Kalau ASI cair, kalau ini makanan padat gitu ya, atau ya. semi padat untuk melengkapi ASI. Prinsipnya yang pertama adalah tepat waktu ya. Tepat waktu berarti diberikan tepat di usia 6 bulan. 6 bulan gitu ya, berarti. Bukan 5 bulan, 5-9 hari? Bukan ya, 6 bulan ya. 6 bulan tepat mulai diberikan. Jadi setelah lulus ASI eksklusif itu mulai diberikan MPASI. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beraneka ragam ya. Nah, jadi kalau misalnya dulu itu ada pengertian bahwa ini setelah lulus ASI kasih buah dulu gitu ya, kasih pepaya dulu, kasih pisang dulu. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi pemahaman yang keliru ya. Jadi yang benar itu adalah ketika pertama kali diperkenalkan MPASI itu sudah harus mencakup dari 4 jenis atau kelompok makanan, yaitu karbohidrat ya, protein hewani, protein nabati, serta sayur dan buah. Dan ini yang sering disebut secara populer itu MPASI 4 bintang atau MPASI premium gitu. Jadi tepat waktu, kemudian juga bahan. Terus ada lagi nggak Bu prinsipnya Bu? Ya, yang berikutnya adalah tepat frekuensi. Jadi minimal diberikan 2-3 kali dalam sehari ya. Dan 2 itu yang paling banyak itu harus makanan lengkap ya. Jadi 2 kali makanan lengkap, 1 kali makanan selingan misalnya buah itu boleh ya. Tetapi yang paling banyak itu harus makanan lengkap yang terdiri dari 4 macam itu. Kalau misalnya makanan lengkapnya mau 3 kali juga boleh ya, tetapi minimal makanan lengkap itu 2 kali, kemudian yang 1 kali selingan. Baik, gitu. jadi itu dikasih makan misalnya usia 6 bulan ya, berarti dikasih MPASI-nya tuh 2 kali gitu ya pas usia 6 bulannya? Iya, 2-3 kali 2-3 kali. Melihat respon anak juga ya. Oke, respon anak juga perlu diperhatikan ya Bu Winda ya. Penerimaan dia itu juga perlu diperhatikan. Gitu. Oke, tadi ada tepat waktu, kemudian juga bahan 4 komponen itu tadi, kemudian juga frekuensi. Ada lagi nggak Bu? Kira-kira? Ada lagi yang tidak kalah penting itu harus menjaga keamanan dan kebersihan. Karena ini untuk anak-anak ya, jadi harus dipastikan itu bersih ya. Misalnya ibu ketika mau memasak itu harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Atau misalnya bapak ibu habis dari pasar belanja terus keringetan ya, itu pulang mandi dulu, ganti baju ya, jangan dipaksakan langsung memasak gitu. Itu kemudian juga harus dipastikan bahan pangannya itu aman ya, jangan pakai yang hampir busuk ya. Kayak hampir busuk nih jamurnya nih dipotong pakai yang lainnya yang masih segar. Nah, itu sebaiknya tidak. Jadi gunakan bahan yang benar-benar segar ya, berkualitas, dan juga dipastikan tidak ada cemaran seperti jamur, kerikil, batu ya, plastik atau klip itu. Oke, jadi itu adalah prinsip-prinsip daripada pemberian MPASI begitu ya Bu Winda. Terus apakah kita memberikan MPASI itu tadi kan ada 4 komponen ya, karbohidrat, kemudian juga protein hewani, nabati gitu, dan juga sayur-sayuran. Itu apakah ada tahapan ya Bu Winda? Maksudnya tahapan itu makanan itu dulu gitu ya, sesuai dengan umur dulu, atau mungkin tahapan tekstur seperti itu Bu Winda? Baik, jadi kalau tahapan untuk bahannya tidak ada ya. Jadi dari lulus langsung 4 itu
yang membedakan adalah teksturnya, begitu. Jadi umur 6 bulan itu bisa diberikan tekstur yang sangat lembut ya, itu bubur saring ataupun puree, tetapi harus terdiri dari 4 bahan. Misalnya nih, kita bikin karbohidrat yang lembut itu dari tepung beras ya, kemudian ada hati ayam, kemudian tempe, kemudian wortel itu dimasak bersamaan ya. Kemudian disaring sehingga teksturnya itu sangat halus gitu. Kemudian nanti usia 8 sampai 10 bulan itu mulai meningkat berjalannya waktu, lebih kasar. Jadi boleh tidak disaring. Kemudian 10 sampai 12 bulan itu lebih kasar lagi, itu misalnya nasi tim ya. Kemudian usia 12 bulan ke atas itu bisa sama dengan makan makanan keluarga gitu. Itu yang usia 12 bulan itu sudah makan makanan keluarga, nasinya tuh masih nasi kayak di rumah gitu yang kita makan, atau nasinya nasi lembek, Bu? Nah, ini juga harus memperhatikan respon anak ya. Kira-kira dia sudah lancar belum ini menelannya ya, nasi tim itu. Nah, itu harus diberikan seperti tadi ya. Jadi memang harus bertahap ya. Bertahap, kemudian itu kalau sudah tumbuh gigi itu seharusnya bisa ya, tetapi kalau misalnya masih kesulitan itu bisa diakali dengan ditambahkan kuah. Oke, gitu. Jadi biar lancar masuknya gitu ya Bu Winda ya. Betul Mbak Lastri. Oke, terus kalau ngasih MPASI-nya itu sebaiknya gimana sih Bu Winda? Apakah harus disuapin? Atau mungkin sekarang kan ada tren baby led weaning ya, jadi kayak bayinya makan sendiri. Itu menurut Bu Winda bagaimana Bu? Iya, memberikan MPASI itu selain memberikan asupan zat gizi, itu juga memperkenalkan bahan makanan ya, dan juga membentuk budaya makan ya. Jadi budaya makan itu harus dibentuk sejak dini ya. Misalnya aja nih, jadi anak kalau makan itu sebaiknya duduk. Jangan dibiasakan dia berjalan-jalan ataupun sepedaan gitu ya. ataupun apalagi tiduran gitu kan. Nah, itu budaya makan duduk tegak ya, kemudian disuapi gitu. Nah, kalau untuk BLW atau baby led weaning yang rame ya, lagi rame, banyak yang pengen nyoba gitu ya, itu harus diperhatikan respon anak, karena banyak anak itu berbeda ya. Anak yang satu mungkin sudah bisa BLW, jadi BLW itu kan pengertiannya makanan dipotong-potong, kemudian anak nanti akan mengambil makanan itu sendiri dan juga memasukkan ke dalam mulutnya sendiri. Nah, kalau kira-kira anak belum ada kemauan atau belum ada keinginan untuk mengambil sendiri, itu ada resiko menjadi kekurangan zat gizi gitu kan. Dan juga resiko lain misalnya tersedak gitu. Jadi memang harus dilihat ini, tidak semua anak bisa mempraktekkan baby led weaning ini. Dan memang sebaiknya tidak dianjurkan pada saat awal-awal gitu ya Bu Winda. Betul, apalagi baru lulus ASI ya. Biasanya minum susu kemudian sudah ditaruh makanan, itu kan nggak ngerti dia ini mau diapain. Apalagi terus kalau dibiarkan saja ya, dia asupannya menjadi berkurang gitu. Baik, jadi sebaiknya memang kita menerapkan pola budaya makan juga sejak dini ya Bu Winda ya. Terus Bu Winda, selanjutnya adalah kalau kita membuat MPASI itu bahannya itu sebenarnya seperti apa sih bahan utamanya untuk makanan MPASI ini? Ya, jadi MPASI premium yang disarankan oleh WHO ini itu adalah MPASI yang bisa dibuat dari bahan makanan yang biasa dikonsumsi keluarga gitu. Jadi yang memang keluarga itu kita rumah tangga mengkonsumsi, itu bisa dikonsumsi anak-anak. Misalnya kalau karbohidrat ya nasi, kemudian kentang, ketela ya, itu bisa ya, lauknya juga ya. Jadi prinsipnya adalah bahan makanan yang memang dikonsumsi oleh keluarga, kemudian diolah dengan cara lain gitu supaya bisa diberikan untuk anak gitu. Jadi nggak perlu kita kasih ikan kod gitu, ikan salmon gitu kan, biasanya kan kayak gitu ya. MPASI harus makan ikan yang mahal-mahal gitu. Iya. Bukan berarti tidak boleh ya, kalau boleh, misalnya boleh-boleh saja, tetapi banyak loh ikan-ikan di lokal ya, di tempat kita yang kandungan gizinya tidak kalah gitu ya. Ikan kembung ya, ikan lele itu juga punya kandungan gizi yang bagus. Makanya itu harus beragam supaya jangan lele setiap hari lele. Jadi maksudnya nih hari ini lele, besok gurame, besok tuna kan. Jadi asupan gizinya itu lengkap gitu. Oke.
Terus pada saat kita masak MPASI nih Bu, kalau saya lihat ya sekarang ini tuh ibu-ibu ada yang anti kasih garam dan gula untuk MPASI-nya. Menurut Bu Winda tuh sebenarnya gimana sih? Apakah nggak apa-apa deh kasih gula garam gitu buat seasoning gitu biar ada rasa-rasa? Ya, memang sebaiknya gula garam itu diberikan setelah usia 1 tahun gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak ini kan baru memperkenalkan makanan baru nih. Jadi supaya anak-anak tuh bisa tahu rasa asli dari bahan makanan. Contohnya apa? Contohnya, wortel itu ada manis-manisnya loh. Kemudian ikan itu ada rasa umami, gurih ya. Jeruk itu ada asemnya gitu. Nah, kalau kita sudah memberikan garam dan gula, maka rasa asli itu akan tertutup gitu. Jadi itu ya tujuannya ya kenapa gula garam itu sebaiknya usia setelah 1 tahun gitu ya Bu Winda. Iya, apalagi kalau ditambah penyedap rasa, wah jadi tambah ketutup lagi gitu kan. Dan itu nanti ke depan ya anak-anak semakin dewasa dia lidahnya akan semakin tidak sensitif ya. Jadi dia akan semakin suka yang lebih asin, lebih manis. Jadi kayak dia punya preferensi khusus gitu ya. Lebih suka yang manis-manis atau yang gurih-gurih gitu. Jadi pilihannya lebih ke rasa-rasa yang tajam, yang banyak garam, banyak gula gitu. Padahal itu tidak selalu bagus ya seperti itu. Oke, jadi kita udah tahu ya sekarang ya kapan kita menambahkan garam dan gula atau penyedap-penyedap lainnya itu pada MPASI. Oke, selanjutnya Bu Winda, karena kan judulnya tadi adalah bahan pangan lokal. Betul. Nah, kira-kira kalau untuk ibu-ibu yang ada di Bantul maupun Gunung Kidul, kira-kira yang bahan lokal yang potensial untuk diberikan sebagai MPASI itu seperti apa, Bu? Ya, jadi ada banyak sekali Mbak Lasdes. Kita kemarin main ke sana ya, dan kita udah ketemu dengan ibu-ibu dan kita sempat survei bahan makanan di sana dan ternyata tuh banyak sekali ya ini di catatan saya ya. Pertama adalah karbohidrat ya. Karbohidrat di Bantul dan di Gunung Kidul nasi pasti ya, nasi pasti kemudian ubi orange dan ubi ungu itu bisa banyak ya di sana ya, ubi orange banyak ya. Kemudian singkong. Singkong nih sangat terkenal sekali ya kalau di Gunung Kidul ya. Singkong, kemudian kentang, kemudian mie telur atau bihun jagung ya, dan juga beras merah ya. Itu untuk karbohidrat. Kemudian untuk protein hewani itu yang mudah didapat dan murah itu adalah telur. Telur, ya. Telur ayam itu karena banyak peternakan ayam ya, banyak produsen, itu harganya murah dan di warung-warung pasti ada gitu. Dan itu telur itu sangat baik untuk anak-anak karena dia punya kandungan gizi yang lengkap dan proteinnya itu mudah dicerna. Jadi itu sangat baik dikonsumsi untuk bayi usia mulai 6 bulan ya. Nah, kemudian untuk protein yang lain itu misalnya hati ayam, daging ayam ya, lalu ikan air tawar lele ya, kemudian gurami itu bagus ya. Asal dihilangkan duri-duri halusnya itu ya. Jangan sampai keikut. Itu PR banget loh Bu, apalagi ikan lele. Makanya harus disaring itu tadi ya, disaring. Kemudian kalau Bapak Ibu tinggal di dekat pantai, laut itu bisa ikan-ikan laut itu juga baik. Kemudian udang ya, misalnya ada tambak udang itu juga baik untuk anak gitu. Oke Bu, dari bahan-bahan lokal ini mungkin bisa dikasih contoh menu Bu biar ada inspirasi ibu-ibu gitu. Contoh menunya apa Bu kira-kira Bu? Oke, baik. Jadi sebenarnya udah banyak jenis makanan itu yang berkembang ya di masyarakat dan kita bisa tambahkan supaya dia menjadi lebih lengkap ya. Misalnya kalau pagi-pagi tuh banyak yang jual bubur nasi ya, bubur nasi, bubur telur gitu, ada santan areh. Nah, itu kita tambahkan aja sayur di situ, misalnya kelor ya. Kelor direbus, kemudian dihancurkan, dicampurkan di buburnya, itu bisa. Terus kemudian ada carang gesing ya, makanan carang gesing itu kan pisang pakai telur. Nah, kita tambahkan aja telur lebih banyak gitu ya, jadi proteinnya bertambah gitu. Kemudian misalnya bubur sumsum nih yang sering dipakai di PMT ya. Nah, daripada itu karbohidrat sama gula aja, kita bisa tambahkan kacang gitu ya. Jadi kacang tanah itu dihaluskan ya menjadi seperti bubuk. Itu juga bisa kita tambahkan. Itu kacangnya kayak selai gitu Bu atau gimana? Enggak, jadi bubuk aja. Bubuk jadi, aja. Kacang digoreng kemudian ditumbuk ya, ditumbuk halus. Itu biar agak basah kita bisa tambahkan margarin gitu dan itu cukup enak gitu Mbak Lasdes. Itu orang dewasa aja suka. Itu ya. Ini perlu dicoba nih kayaknya. Betul.
Oke. Oke, Bu Winda, mungkin ada tips dan trik dalam memasak dan menyiapkan MPASI, Bu, biar Oke. ibu-ibu tahu nih. Oke, ya jadi tips yang pertama itu terkait dengan rasa gitu ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu itu banyak yang mengeluh MPASI rasanya hambar gitu. Ya, nah mungkin Bapak Ibu melewatkan bumbu di sini. Jadi pada anak-anak usia 6 bulan pun itu sudah boleh dengan bumbu seperti bawang putih, bawang merah ya. Jadi bumbu yang aromatik yang ada aromanya. Bisa juga serai, jahe, kemudian kemiri, itu juga bisa menambahkan rasa gurih gitu, sehingga anak itu menjadi lebih suka gitu ya. Nah kemudian tips yang kedua itu agar lebih praktis, itu Bapak Ibu bisa dalam sehari itu memasak 1 kali saja gitu. Jadi tidak harus ini jam pagi masak MPASI, siang masak MPASI, itu nggak harus seperti itu ya. Jadi sekali masak itu nggak apa-apa ya, Bu? Bisa Buat 3 kali makan. Betul. Jadi 1 kali masak untuk 3 kali makan, kemudian sekalian dibikin porsinya ya, sekalian dibikin porsinya, kemudian harus ditutup rapat. Nah jadi kuncinya adalah penyimpanan ya, jadi harus ditutup rapat, baik itu di suhu ruang ataupun di lemari pendingin di kulkas, itu tutupnya harus rapat supaya tidak terkontaminasi gitu. Di suhu ruang itu bisa bertahan maksimal 2 jam. Nah kalau di kulkas itu bisa sampai malam gitu kan. Nah itu nanti tinggal dihangatkan lagi gitu. Oke, jadi tips dan triknya ya, Bu ya. Ya. Selanjutnya nih, Bu, mungkin bisa dikasih tips dan trik bagaimana kita memperkenalkan MPASI ke anak. Kadang anak juga kan kayak apa ya istilahnya GTM tuh, gerakan tutup mulut gitu. Dia nggak mau gitu. Itu gimana, Bu? Ada tipsnya nggak, Bu? Oke, jadi gerakan tutup mulut ini terkait dengan anak karena masih baru ya, jadi makanan itu kan masih rasa baru. Nah, ada literatur yang mengatakan bahwa pengenalan ini bisa 5-15 kali loh. Jadi anak baru bisa suka. Jadi kalau misalnya dia nggak suka pisang gitu, berarti kita coba 5-15 kali gitu. Betul, tapi bukan berarti berturut-turut ya, bukan berarti hari ini pisang nggak suka, besok pisang lagi, besok pisang lagi. Itu anak pasti bosan. Jadi harus selang-seling gitu. Misalnya nih hari ini pisang anak nggak suka, nggak apa-apa, besok pepaya, besoknya lagi labu misalnya. Nah baru minggu depannya lagi kita ke pisang lagi gitu. Selang-seling seperti itu sampai berminggu-minggu berarti ya, sampai anak suka. Mungkin gitu. juga olahannya diubah gitu ya, kalau misalnya purel diganti jadi apa gitu ya. Bisa seperti itu juga bisa gitu. Oke, baik. Ini kayaknya cukup informasinya cukup ini ya, sudah sangat padat ya apa namanya Bu Winda ya. Mungkin ada pesan gitu buat ibu-ibu yang menyaksikan gitu terkait dengan bincang-bincang kita kali ini, Bu, untuk menutup kegiatan bincang-bincang kita. Oke. Jadi ini pesan terakhir ya, pesan yang utama ini bukan dari saya ya, tapi ini dari pesan terakhir di sesi ini ya. Ini pesan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia yang menyarankan dan memberikan pedoman bagaimana sih memberikan MPASI yang baik gitu. Jadi yang pertama itu tadi tepat waktu diberikan di usia 6 bulan ya. Kemudian tepat frekuensi diberikan 2-3 kali sehari. Kemudian beragam. Nah, ini beragam harus terdiri dari 4 jenis bahan, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu harus menjaga kebersihan dan keamanan pangan untuk anak gitu. Oke, terima kasih pesan WHO yang melalui Bu Winda ya. Dan terima kasih juga Bu Winda untuk kesediaannya bincang-bincang kali ini. Sama-sama. Semoga nanti apa yang sudah kita bincang-bincang ini dapat diimplementasikan oleh ibu-ibu ya, khususnya yang di Bantul dan juga Gunung Kidul. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang saya bersama dengan Ibu Winda Irwanti SGZ MPH terkait dengan MPASI berbahan lokal yang bergizi dan juga memiliki daya terima yang tinggi. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan lewat bincang-bincang ini dapat diimplementasikan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Gunung Kidul dan juga Bantul. Terima kasih.